Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Susi Novalina di channel Ekonomi Asik. Masih semangat ya belajar ekonomi dengan saya? Ayo kita lanjutkan materi tentang APBN, yaitu siklus APBN. Kita akan mengidentifikasi siklusnya APBN, atau kita lebih terkenal dengan mekanisme penyusunan APBN. Apa itu siklus APBN? Adalah rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai pada saat anggaran negara mulai disusun sampai perhitungan anggaran dan disahkan dengan undang-undang. Nanti kita bahas lebih lanjut apa saja menjadi siklus APBN. Ada 5 tahap pokok dalam satu siklus APBN di Indonesia. Yang pertama adalah perencanaan penganggaran, kedua pelaksanaan penetapan persetujuan APBN, ketiga pelaksanaan APBN, keempat pelaporan pencatatan APBN, dan yang kelima pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN. Yang nomor 1, 3, 4 ini semuanya pure dilakukan oleh pemerintah, dan sedangkan yang nomor 2 ini ada melibatkan pihak lain yaitu DPR, dan yang nomor 5 kita juga di sini akan ada pihak lain yaitu BPK. Kita akan bahas satu persatu 5 tahapan pokok dalam siklus APBN. Yang pertama adalah perencanaan dan penganggaran APBN. Ini biasanya dilakukan sebelum APBN mulai. Jadi misalnya tahun 2019 1 Januari, ingat ya, dalam postur APBN semenjak tahun 2000 kita menggunakan tahun fiskalnya adalah tahun kalender 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, seandainya perencanaan penganggaran APBN ini T-1 berarti dia 6 bulan sebelumnya. Tahap pertama adalah tahap perencanaan. Nah, tahap perencanaan ini penyusunannya arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Jadi sekitar bulan Januari sampai ke Juli, ya. Tahap perencanaan apa saja lagi yang dilakukan adalah Kementerian Negara atau lembaga LK melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, menyusun rencana inisiatif baru dan indikasi kebutuhan anggaran setiap di Kementerian Negara atau lembaga. Selanjutnya adalah Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan dan dikaji usulan inisiatif baru berdasarkan prioritas pembangunan serta analisis pemenuhan kelayakan dan efisiensi indikasi kebutuhan dananya. Selanjutnya apa saja tahap di sini adalah pagu indikatif dan rancangan anggaran rencana kerja pemerintah ditetapkan. Lembaga kementerian dan lembaga menyusun rencana kerja. Di sini mulai menyusun rencana atau renja. Kemudian pertemuan 3 pihak tadi, trilateral meeting, dilaksanakan antara kementerian atau lembaga. Kementerian ini dari Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan. Setelah itu, tahap berikutnya adalah rancangan awal rencana kerja pemerintah yang disempurnakan. Terus dibahas dalam pembicaraan. Pembahasan ini biasanya di bulan Oktober sampai Desember. Pendahuluan antara pemerintah dengan DPR. Setelah itu baru nanti rencana ditetapkan. Tahap selanjutnya adalah
tahap penganggaran, di mana penyusunan kapasitas fiskal yang menjadi bahan penetapan pagu indikatif. Terus penetapan pagu indikatif, lanjut penetapan pagu anggaran, kementerian dan lembaga, penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga, RKA, LK, penelaah RKA, kementerian dan lembaga sebagai bahan penyusunan nota keuangan dan rancangan undang-undang tentang APBN. Terus menyampaikan nota keuangan, rancangan APBN, dan rancangan undang-undang tentang APBN kepada DPR. Inilah tahapan selanjutnya sampai di bulan Oktober dan Desember. Penetapan persetujuan APBN. Nah, penetapan persetujuan APBN ini antara pemerintah dengan DPR. Lanjut, tahap penetapan dan persetujuan DPR ini adalah kegiatan di mana kegiatan penetapan persetujuan ini dilakukan oleh pemerintah dan DPR pada APBN, ingat ya, sebelum anggaran ini dilaksanakan. Jadi masa prosesnya sekitar Oktober dan Desember yang saya sebutkan tadi. Kegiatan tahap ini berupa pembahasan rancangan APBN dan rancangan undang-undang APBN serta penetapannya oleh DPR. Berdasarkan persetujuan DPR, rancangan undang-undang APBN ditetapkan menjadi Undang-Undang APBN. Penetapan Undang-Undang APBN ini diikuti dengan penetapan Kepres mengenai rincian APBN sebagai lampiran Undang-Undang APBN yang dimaksud. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan APBN. Pelaksanaan APBN ini adalah tahapan kegiatan ke-1 dan ke-2 dilaksanakan masih di bulan tahun sebelum berjalannya. Kegiatan pelaksanaan APBN dilaksanakan mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan. Kalau tadi perencanaan dan penetapan dengan persetujuan dari DPR T-1, kalau sekarang adalah tahun yang berjalan 1 Januari sampai 31 Desember tahun. Misalnya 2020, 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Di sini kementerian dan lembaga mengusulkan konsep dasar Kementerian Pelaksanaan Anggaran DIPA berdasarkan Kepres mengenai rincian APBN dan menyampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk disahkan. Tahap yang keempat adalah tahap pelaporan dan pencatatan APBN. Di sini tahap pelaporan dan pencatatan APBN dilaksanakan bersamaan dengan tahap pelaksanaan APBN. Jadi sama 1 Januari sampai 31 Desember. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi. Dan tahap yang terakhir adalah pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN, di mana dilaksanakan setelah tahap ini berakhir sampai Januari sampai Juli. Jadi dari Desember 2020, maka tahap yang kelima di Januari 2001 sampai Juli 2001. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK. Untuk tahap yang terakhir ini secara keseluruhan selama 1 tahun anggaran, Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Jadi sampai bulan Juli tahun berikutnya. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang siklus APBN. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, like, share, and subscribe supaya channel ini lebih berkembang. Dah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.